Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih bagi pemula sesi 1 bersama kami Rifki Lutfi, penyuluh agama Islam Kota Salatiga. Nah, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita mulai pembahasan tentang pengertian apa itu agama Islam. Seperti yang kita ketahui, banyak dari kita sudah beragama bertahun-tahun, kemudian sudah memeluk agama Islam dari bertahun-tahun, bahkan sampai marak di film itu ada Islam KTP, ya karena memang Islamnya cuma di KTP, kurang menjiwai agama Islam itu sendiri. Nah, untuk menjiwai kita harus tahu definisi dari agama Islam. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Apa itu agama Islam? Dalam kitab Mabadil Fiqhiyah juz 1 disebutkan huwa dinul ladzi ba'atsallahu bihi sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam li hidayatin nasi wa sa'adatihim. Islam adalah suatu agama di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk bagi umat manusia dan kebahagiaan pada mereka. Ya, intinya berarti kalau dari pengertian ini kita tarik kesimpulan, harusnya ketika kita memeluk agama Islam, kita bisa bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian Allah sendiri berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Billahi minasyaitonir rajim. Innad-dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'd ma ja'ahumul ilmu bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab." Yang pada intinya bahwa biarpun Allah menciptakan berbagai agama, tapi agama yang diridhai Allah adalah agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pengertian atau apa itu agama Islam. Kemudian setelah kita mengetahui pengertian agama Islam, yang selanjutnya adalah apa yang harus muslim atau muslimah kerjakan ketika dia memeluk agama Islam. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah puasa, yang keempat adalah zakat, yang kelima adalah haji. Ini semua sudah kita ketahui dari kecil ya, bahwa 5 tadi itu oleh ulama-ulama kita dirangkum dalam yang namanya rukun Islam. Rukun Islam sendiri, ulama dalam menyusun rukun Islam itu berdasarkan hadis dari Abdurrahman Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal islamu ala khamsin syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa baitin wa shaumi ramadhana rawahu al-Bukhari wa Muslim. Bahwa Islam itu dibangun atas dasar 5 hal tadi. 2 syahadat, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul, kemudian mendirikan sholat, wa ita'iz zakat, dan menunaikan atau membayar zakat, wa hajjil baiti, dan kemudian melakukan haji bagi yang mampu, wa shaum ramadhana, dan puasa bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas lebih dalam
satu persatu dari rukun Islam itu. Yang pertama adalah apa makna dari syahadat sendiri. Syahadat kan seperti yang kita ketahui ada dua, yaitu syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Di situ mengandung pengertian a'taqidu annallaha wahidun la syarika lahu fi ibadatihi wala fi mulkihi. Bahwa saya yakin, saya percaya, saya bersaksi bahwa Allah iku wahidun, itu adalah Maha Esa. La syarikalah, tidak ada sekutu, tidak ada bandingannya dalam kita menyembahnya, wala fil mulki, dan tidak ada bandingannya, tidak ada sekutu dalam kekuasaannya. Kemudian syahadat yang kedua yaitu syahadat Rasul, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang berarti a'taqidu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah li jami'il khalqi wa yajibu ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wajtinabu ma naha anhu wazajara. Bahwa saya percaya, saya meyakini bahwa junjungan kita Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah lijamil khalqi, untuk semua makhluk, dan wajib mentaatinya dalam hal apapun, baik mentaatinya dalam hal perintah, membenarkannya dalam apa yang beliau sampaikan, beliau kabarkan, wajtinabu manaha, dan menjauhi apa yang beliau larang, wazajarot, dan apa yang beliau tegaskan atau beliau tegur. Itu makna dari syahadat. Yang selanjutnya adalah apakah makna iqamus sholati, atau mendirikan sholat, yaitu rukun Islam yang kedua. Dalam kitab Mabadil Fiqh disebutkan iqamus sholah, yaitu fi'lus sholawatil khamsi, mengerjakan sholat-sholat yang lima. Apa saja sholat yang lima itu? Yang pertama adalah subuh, yang kedua zuhur, yang ketiga asar, yang keempat maghrib, yang kelima adalah isya. Nah, di bawah itu ada waktu-waktunya, waktu-waktu sholat. Misalkan subuh min tulu'il fajri ila tulu'i syamsi, dari munculnya fajar sampai munculnya matahari. Kemudian waktu zuhur, ini dari subuh sama zuhur itu agak terpisah ya, tidak jadi satu waktunya. Maksudnya setelah subuh itu ada waktu duha, kemudian waktu yang lainnya, kemudian zuhur, baru zuhur. Zuhur itu adalah min zawali syamsi, dari tergelincirnya matahari, ila ayyazida dhillu kulli syai'in an misli, sampai bahwa bayangan suatu benda itu panjangnya lebih sedikit dari benda tersebut. Kalau sekarang lebih mudah karena ada jam, tinggal kita itu melihat jam. Oh, jam 11:30. Oh, jam 2:30 lebih, berarti sudah masuk asar, dan lain sebagainya. Kemudian waktu asar itu min khurujil waktu zuhri, jadi bersambung asar ini. Kalau waktu zuhur habis berarti sudah masuk waktu asar. Sedangkan berakhirnya yaitu ghurubis syamsi, sampai matahari terbenam. Kemudian yang maghrib adalah ghurubis syamsi ila ghiyabis syafaqil ahmari, dari matahari terbenam sampai hilangnya mega merah. Sedangkan yang isya min ghiyabis syafaqil ahmari, dari hilangnya mega merah ila tulu'il fajri, sampai fajar itu muncul. Itu waktu-waktu sholat. Adapun tata caranya nanti akan dibahas lebih dalam fikih pemula selanjutnya. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya atau yang keempat adalah zakat. Apa pengertian zakat? Menurut kitab Mabadil Fiqh ya ikhrajul miqdari min malin khususin wa taqmu li asnafi thamaniyati aw wujida minhu, mengeluarkan kira-kira dari harta yang sudah ditentukan dan memberikannya kepada beberapa golongan yang berjumlah 8, atau dari salah satu
dari golongan 8 itu yang ditemui dalam lingkungan kita. Kemudian siapa saja golongan 8 itu atau zakat itu untuk siapa? Ini dalam At-Taubah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fis sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah itu, zakat itu lil fuqara, diperuntukkan bagi fakir wal masakin dan miskin, orang-orang fakir dan orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan orang-orang yang bekerja untuk zakat tersebut, orang-orang yang membagikan, meluangkan waktunya untuk mengurusi zakat atau amil, wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang diluluhkan, dilembutkan hatinya untuk masuk Islam, alias mu'allaf, wa fir riqabi, dan hamba sahaya, wal gharimina, dan orang-orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayarnya, wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, guru TPQ, guru-guru pesantren, kiai pesantren yang tidak dapat anggaran dari negara, murni karena berjuang menegakkan kalimat Allah, wabnis sabil, dan orang-orang yang bepergian kemudian bekalnya habis dan bepergiannya itu tidak untuk dalam kemaksiatan kepada Allah. Fariidatan minallah, itu telah ditetapkan ketetapan atau keputusan dari Allah. Wallahu, dan Allah alimun, maha mengetahui, hakimun, maha bijaksana. Itu tadi yang dimaksud dengan 8 asnaf atau 8 golongan. Yang selanjutnya kita akan membahas rukun Islam yang keempat, yaitu puasa. Al-imtina'u 'anil akli wasyurbi wal jima'i wa kulli mufattirin tulu'il fajri ilal ghurubi asy-syamsi jami'a ayyami syahri ramadhana. Al-imtina', yaitu mencegah, 'anil akli, dari makan, wasyurbi, dan minum, wal jima'i, dan jima, wa kulli mufattirin, dan mencegah dari setiap sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Waktunya kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari munculnya fajar sampai ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Dan hal itu dilakukan jami'a ayyami syahri Ramadan, seluruh bulan pada bulan Ramadan, seluruh hari pada bulan Ramadan. Itu yang dinamakan puasa menurut kitab Mabadul Fiqhiyah. Yang terakhir kita akan membahas tentang al-hajju atau haji. Pengertiannya ada qasdul baitil haram, menyengaja pergi ke Baitul Haram atau Baitullah, lin nusuki, untuk beribadah haji. Apa itu nusuk? Nusuk adalah i'malul haji ka'arkanihi wa wajibatihi, yaitu beberapa pekerjaan haji seperti rukun haji dan wajib-wajibnya haji. Yaitu melakukan ketika di Baitul Haram itu kita melakukan rukun haji dan wajib-wajib haji. Ini rukun haji, wajib-wajib haji itu akan masuk pembahasan tersendiri. Ini pada kesempatan kali ini atau fikih pemula 1 ini kita hanya akan mengenalkan tentang rukun Islam terlebih dahulu, di mana itu merupakan bagian dari ilmu fikih atau fikih. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah itu ketika menginginkan kebaikan dari seseorang, itu orang itu akan diberi pemahaman tentang ilmu agama atau fikih. May yuridullahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Itu saja yang dapat kami sampaikan untuk kesempatan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Misalkan ada pertanyaan, kemudian saran, silahkan komen atau hubungi nomor
email atau email di bawah ini. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.